Halo Deners, welcome back to my channel Mirza Kaiza. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini adalah video yang sangat spesial karena akhirnya selesai juga nih cuy. Alhamdulillah banget gua ngebuat sebuah mikrofon gaming yang desainnya ini tuh 100% gaming banget, tapi dia ini punya kegunaan yang bisa dipakai untuk semua segmen. Dipakai buat live streaming, oke banget lah, jelas banget ya, karena memang buat Behalf itu kan from and for Indonesian streamer. Ditambah juga dipakai buat konten kreator, bikin video kayak gini pun juga oke. Dan yang paling istimewa lagi dipakai kayak buat cover lagu, bikin quotes ataupun kebutuhan podcast yang lainnya, ini pun juga bisa banget cuy ya. So oke, kenalin buat kalian semua nih salah satu mikrofon terbaru dari Behalf, yaitu adalah Behalf Whiplash. So oke, jadi mikrofonnya udah di depan gua ini, dan gua di sini sudah bereksperimen dan bereksperimen dengan mikrofon ini selama beberapa bulan sekarang, dan banyak banget revisi dari segi masalah desain, suara, biar ini tuh perfect dipakai kayak buat kalian semua nih cuy. Dan di sini gua bakal bagi experience sama kalian semua nih, kira-kira apa aja kelebihan dari si Behalf Whiplash ini. Nah, tapi sebelumnya di sini gua bakal kasih info dulu nih. Jadi di seluruh video ini perekamannya gua menggunakan langsung dari si Behalf mikrofon Whiplash ini cuy. Nah, ditambah juga di sini gua langsung diderek ke dalam si iPad Pro nih menggunakan si GarageBand. Dan untuk volumenya sendiri di sini dari Behalf Whiplash kan ada volumenya itu di jam 12, dan dari si iPad-nya itu di 80%, dan tidak diedit sedikit pun, hanya mungkin ditambah gain di saat nanti proses di editing DAW-nya cuy. Plus juga nanti ada proses editing di satu segmen nih, yang segmen ini spesial banget, adalah segmen Tante Sonya yang udah lama banget gua nggak obrolin ya. Jadi kalian yang kangen Tante Sonya siap-siap aja cuy ya. Oke, sekarang kita masuk aja ke pembahasannya nih. Yang pertama kita akan bahas dulu dari desain si kemasannya ini. Seperti biasa cuy, jadi untuk desain kemasan dari produk Behalf itu pasti selalu yang esentrik ini. Nah, gue juga terima kasih nih buat editor gua nih, Bang Jaka Darisman, yang udah ngedesainin dari si kemasan si Behalf Whiplash ini. Nah, kata Whiplash sendiri ini gua ambil dari salah satu judul lagu Metallica. Nah, jadi untuk perpaduan antara judulnya ini Whiplash dan desain ini benar-benar sangat luar biasa banget, hasil karya dari editor gue ini, Bang Jaka Darisman cuy. So oke, sekarang masuk ke dalam what's in the box. Kira-kira apa aja sih di dalam si kemasannya ini. Jadi dalam kemasannya kita mendapatkan unit mikrofonnya. Yang kedua kita mendapatkan kabel Type B to Type A. Karena sistem dari si mikrofon ini tuh plug and play yang bisa kalian colokin ke dalam si PC kalian ataupun smartphone kalian cuy. Nah, ini juga kita akan mendapatkan OTG Type C to Type A yang fungsinya kalau misalnya kalian pengen colokin langsung ke dalam smartphone pun si mikrofon ini udah bisa banget. Lalu kita mendapatkan documentation box yang nggak penting banget sih kalau kalian baca, karena gampang banget sih cara penggunaan dari si mikrofon Behalf Whiplash ini cuy. Nah oke, sekarang kita bahas untuk desain produk dan build quality dari si Behalf Whiplash ini nih. Kira-kira untuk masalah desainnya sendiri kalian udah bisa menilai kan. Jadi desainnya ini 100% gue dedikasiin buat gamers banget nih. So jadi kalau misalkan kalian punya setup gaming, udah paling masuk banget kalian menggunakan desain dari si Behalf Whiplash ini. Nah di sini pun untuk Behalf Whiplash ini tuh akan ada dua metode dari masalah kompatibilitas penyimpanannya. Bisa kalian menggunakan yang namanya stand ataupun menggunakan yang namanya boom amp untuk mempercantik lagi si setup gaming kalian ataupun mempermudah lagi. Nah di sini gue nanti bakal ada demonstrasi ya. Yang di sini tuh kan awalnya gue menggunakan yang stand, nanti akan ada demonstrasi yang menggunakan yang namanya boom amp coy. Nah untuk desainnya sendiri gue kasih nama ini adalah desain signature dari Mirza Kaiza untuk Behalf-nya sendiri coy. Nah untuk desain yang lainnya pun di sini dia memiliki windshield yang terintegrasi sama si shockmount-nya ini. Lalu ada knob monitoring dan juga ada knob gain-nya. Plus ada tombol mute di atas mikrofonnya ini yang kalian tinggal di touch aja nih untuk nge-mute dari proses si mikrofonnya ini. Seperti kayak gini cuy. Dan ini nyala. Jadi di saat mute dia LED-nya mati. Plus juga di sini dia ini memiliki grill yang tidak terpisah dan ada lapisan dust filter warna putih. Apa sih dust filter itu? Jadi seperti kayak si UV filter lagi yang bakal ngejernihin lagi suara kalian biar tidak banyak distorsi-distorsi dari suara angin di sekitar coy. Nah di bawah ini ada logo Behalf nih yang agak berbeda. Biasanya kan kalau lihat logo Behalf itu kan ya seperti biasanya kayak gimana. Nah untuk yang kali ini logonya ini gue kasih nama adalah logo Bison. Jadi Bison ini tuh kayak sub cabangnya lagi dari Behalf yang nantinya dia bakalan ngeproduksi alat-alat untuk
peraudioan nih. Contohnya seperti mikrofon ini, ataupun nanti akan ada headset dan ada perlengkapan audio yang lainnya. Nah, gua kasih nama dan gua kasih logo, yaitu adalah logo Bison, ataupun gua akan isi namanya adalah Behalf Sound cuy. Nah, di sini pun juga ada tulisan Behalf ya, kecil di bawah mikrofonnya ini, dan di belakangnya ini ada slot audio jack 3,5 mm yang fungsinya untuk monitoring, tapi bisa juga sebagai extender sound card untuk audio kalian di saat kalian nanti menyolokin si mikrofon ini ke dalam si PC kalian. Atau bahasanya itu bisa dipakai kayak buat loopback coy. Nah, dia ini sudah terintegrasi oleh USB Type B yang dimana kalian bisa colok ke dalam PC ataupun smartphone coy. Oke, kita masih bahas untuk desain produknya nih. Nah, dari tadi gua belum sebutin nih untuk masalah si LED RGB yang ada di mikrofon ini. Nah, di sini gua sebut adalah namanya lighting effect RGB. Ya, tapi si RGB-nya ini nggak bisa kalian atur ya. Jadi memang default bawaan pabriknya ini dia ini hanya bisa nge-wave kayak gini. Jadi efek-efeknya kayak itu dia ini berubah per sekian detiknya aja cuy. Dan menurut gue untuk masalah LED ini udah soft, dia ini tidak akan merusak white balance kalian, tapi bakal lebih mempercantik lagi setup gaming kalian. Nah, oke, sekarang kita bahas untuk build quality-nya cuy. Nah, untuk masalah build quality-nya sendiri, jadi mikrofonnya ini tuh dia ini berbahan dari metal, yang udah pasti si metalnya ini udah anti noise banget cuy. So jadi kalian gak usah khawatir meskipun bahannya banyak metalnya, dominan metal. Untuk masalah noise-nya ini udah oke banget dan sangat rapih cuy. Dari windshield-nya sendiri dia ini udah bahannya pun juga metal, plus juga karet shock mount-nya ini dia ini udah rapat banget sehingga dia ini bisa menangkis yang namanya getaran ataupun sebutannya adalah gangguan proximity ataupun gangguan frekuensi. Nah, dari stand-nya pun juga di sini bahannya metal yang padat banget sehingga kalau misalkan kalian simpan di meja, dia ini tidak mudah tergoyahkan. Nah, plus juga di sini dia memiliki kabel kurang lebih panjangnya di sekitaran 2 meter, coy. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam spesifikasi produknya nih. Kira-kira dia ini punya spesifikasi apa sih si BLP Plus ini sehingga bisa gua spesialin banget. Pertama, dia adalah basicnya adalah mikrofon kondenser dengan polar patternnya ini cardioid, coy. Nah, dia ini pun juga plug and play, jadi kalian tinggal colokin aja ke dalam PC kalian tanpa harus menggunakan yang namanya sound card lagi. Dia ini memiliki input sample rate-nya di 96 kHz yang menurut gue ini sudah standarisasi sebuah mikrofon gaming ataupun mikrofon cover coy. Tambah juga dia ini memiliki bitrate di 24 bit yang lumayan gede banget, jadi kalian aman banget kalau kalian pengen bikin sound yang berbasis WAV. Nah, dia ini memiliki frekuensi respon di 20 sampai dengan 20 kHz dengan sensitivity-nya ini di minus 40 dB. Dengan output impedance-nya ini di 2,2 k ohm, plus juga dengan maksimal spell-nya ini di 110 desibel. Dan berat mikrofonnya ini di 250 gram dan berat stand ini di 300 gram. Untuk panjang mic-nya sendiri dia ini di 165 mm dan panjang mic plus dengan stand-nya ini di 220 mm. So jadi aman banget kalau misalkan kalian tanpa pengen bom ampun, hanya menggunakan stand-nya ini dan simpan di meja, dia ini sudah aman dan bisa masuk untuk masalah pick up frekuensi dari suara kalian. So oke, sekarang kita masuk ke dalam eksperiensi produknya nih cuy. Kita bakal ngetes dan plus nyiksa juga untuk mikrofon ini. Seperti biasa ya, untuk khasnya gua nge-review sebuah mikrofon, kita akan ada beberapa pengetesan. Yang pertama dulu nih, kita akan tes dulu treatment room. Si treatment room ini fungsinya kayak buat ngetes apakah si mikrofon itu bergema apa enggak. Nah, masalah bergema apa enggak itu tergantung dari ruangannya nih. Kalau misalnya ruangan kalian ini memang tidak ada peredam dan tinggi gitu, itu pasti akan ada gema. Nah, gua saranin di saat kalian menggunakan mikrofon condenser adalah peredam gitu sekitar 20-30%. Nah, ini bisa diuji nih dari si mikrofon ini apakah dengan peredam 30%-nya dia ini bergema apa enggak. Nah, kebetulan banget ruang gaming gue ini baru di sekitar 50% menggunakan yang namanya peredam. Makanya kita akan tes untuk treatment room-nya cuy. Kita akan tes 1, 2, 3. Oke, untuk treatment room-nya aman ya. Dia ini apik banget, rapi banget, jadi tidak akan ada gema. Padat. Tidak mengulang-ulang ya, sip, aman. So, oke, selanjutnya kita bakal tes popping untuk Behalf Plus ini nih. Apakah dia ini memiliki popping yang kuat apa enggak nih ya. Kita akan tes. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Kalau dibalik si windshield-nya ini poppingnya rapi banget. Karena ya memang dia ini memiliki kayak yang namanya dust filter atau kayak pop filter lagi untuk meredus yang namanya popping cuy. Nah, sekarang kita akan di luar si windshield-nya ini apakah poppingnya semakin kuat apa enggak. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Oke, masih aman ya, karena ya masalah tadi dari dust filternya ini ya, atau bisa dibilang sebagai built-in pop filter yang menurut gue ini bisa ngeredus banget suara popping ataupun suara angin cuy. So, oke, selanjutnya kita bakal tes direksional. Yang pertama kita akan tes dulu, coba diangkat dari si mikrofonnya. Cek 1, 1, 2, 3. Tes 1, 1, 2, 3. Kita coba putar. Tes 1, 1, 2, 3. Cek 1, 1, 2, 3. Tes 1, 1, 2, 3. Cek 1, 1, 2, 3. Tes 1, 1, 2, 3. Tes 1, 1, 2, 3. Tes 1, 1, 2, 3. Sekarang kita akan coba di sini untuk yang idealnya itu ya, di saat kalian menggunakan mikrofon kondenser itu di 1 jengkal. Cek 1, 1, 2, 3 ini adalah yang paling ideal di saat kita menggunakan mikrofon kondenser. Kita akan coba mundur lagi. Tes 1, 1, 2, 3. Cek 1, 1, 2, 3. Tes 1, 1, 2, 3. Cek 1, 1, 2, 3.
Cek 1 1 2 3, tes 1 1 2 3. Tes 1 1 2 3, cek 1 1 2 3. Nah, masih aman banget, dia ini tidak yang langsung berubah banget dari segi vokalnya kayak gimana karena dia ini adalah sistemnya adalah kondenser. So di saat kalian bermain game, apalagi gaming mobile ya kayak gini, itu masih aman banget bisa nge-pick up suara kalian jadi tanpa harus kalian deket kayak gini pun juga ini masih aman banget cuy. Nah, selanjutnya di sini gua bakal tes proximity dan juga frekuensi. Yang pertama kita bakal tes untuk keyboard sound ya karena ini adalah mikrofon gaming otomatis pasti bakalan banyak banget berhubungan dengan keyboard. Di sini gua menggunakan mechanical blue switch. Oke, meskipun terpick up tapi dia ini tidak ada getaran. Ini karena faktor dari yang namanya shock mount dari si Behalf Wiplex ini coy. Jadi aman banget ya, tidak ada getaran meskipun ke pick up tapi dia ini mereduce yang namanya getaran. Oke, selanjutnya kita akan tes yang lainnya, kita akan coba ketuk-ketuk meja. Kita akan coba ketuk-ketuk dari si mikrofonnya sendiri. Tombol mute-nya kita tes. Untuk tombol mute-nya aman ya, begitu kita klik mute, dia tuh tidak ada kayak pergejolakan volume. Jadi langsung kayak sep, tep, ya jadi nggak yang tek tak gitu nggak, karena dia ini bukan tombol switch. Kita akan coba untuk kayak coba putar-putar si knobnya. Perputaran knob pun tidak menimbulkan suara ya. So, jadi aman banget. Sekarang kita akan tes volumenya. Pertama kita akan coba volumenya di angka 0. Kita akan coba volumenya coba dinaikin, naikin. Ini sekitaran jam 10, ini jam 11, ini jam 12, ini jam 1, ini jam 2, ini jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 coy. Nah, ini volume maksimalnya ada di angka jam 6 segini dan ini kualitas suara jika volumenya full. Cek 1 1 2 3 semuanya terpick up, tes 1 1 2 3. So jadi kalau misalnya kalian dipakai kayak buat konferensi atau ya konferensi kayak gitu ataupun dipakai podcast bareng-bareng pun dengan volume maksimal ini masih bisa aman coy. Oke, selanjutnya kita bakal noise test yang dimana kita bakal ngetes apakah si mikrofon ini memiliki noise ataupun enggak. Kita akan cek 1 2 3. Oke, untuk noise-nya ini rapi banget ya, hampir bisa dibilang pun nggak ada noise ya, karena di sini kan dia sistemnya menggunakan USB, so jadi aman banget untuk masalah yang namanya noise, apik banget dan ground floor-nya pun juga apik coy. So oke, selanjutnya di sini gua akan ada demonstrasi untuk kayak gimana caranya kalian ngerubah ya dari sistem yang mikrofon ini pakai stand ke yang namanya boom arm dan semuanya itu ada di sini berikut ini. So, oke, jadi di sini gua udah pasang untuk boom arm-nya dan di sini untuk tampilan mic Behalf Wiplex dan menggunakan boom arm dan di sini menurut gua sangat direkomendasiin banget ya kalau kalian seorang live streamer gaming PC cuy. Jadi lebih enak aja gitu dan kalian gak harus yang selalu dekat kayak gini, bisa agak jauhan pun juga aman. Kita akan melakukan pengetesan juga di saat kita sudah menggunakan boom arm. Kita akan pertama tes yang namanya directional ya. Cek 1 1 2 3, ini yang paling ideal tuh ukurannya segini ya. Tes 1 1 2 3, cek 1 1 2 3. Kalau misalnya kita agak putar ke sini. Cek 1 1 2 3, tes 1 1 2 3, cek 1 1 2 3, tes 1 1 2 3, cek 1 2 3, tes 1 1 2 3, cek 1 1 2 3, tes 1 1 2 3. Oke, tutup directional saat kita menggunakan boom arm. Selanjutnya di sini kita akan tes untuk keyboard sound saya sudah menggunakan yang namanya boom arm. Oke, masih terpick up tapi tetap aman, tidak ada yang namanya getaran. Nah, selanjutnya kita bakal tes popping. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Oke, selanjutnya kita akan tes untuk proximity dan frekuensi. Oke, untuk getaran aman ya cuy ya.
Jadi memang recommended banget kalau saat menggunakan yang namanya Bukma ataupun standnya sekalipun juga dua-duanya sangat recommend cuy. So oke, sekarang kita masuk ke dalam post production ataupun hasil edit di saat kita menggunakan Behalf Whiplash ini nih. Di sini kita akan masuk ke suara editingnya 1, 2, 3, cek ini hasil suara editnya. Oke, seperti janji gua nih karena banyak banget request dari kalian suruh bacain cerita Tante Sonya. So jadi kali ini ya gua bakal ceritain lagi cerita Tante Sonya yang lebih deep lagi di saat gua menggunakan Behalf Whiplash ini. Kita akan coba gedein sedikit volumenya ya, biar lebih kena. Nah, ini sekitar jam 1. Kita akan kasih judul Aku dan Tante Sonya Balikan. Sudah hampir 1 tahun, aku dan Tante Sonya tidak pernah ketemu. Karena Tante Sonya jadi selingkuhannya Sambo. Aku yang sekarang punya gaya rambut cemek, yang suka bilang, kamu nanya. Ulah seri. Takut. Jalan kaki pakai macan putih, gak bisa berkutik apa-apa. Ngerti gak maksudnya? Aku yang sekarang punya gaya rambut cemek, yang suka bilang, kamu nanya. Jalan kaki pakai macan putih, gak bisa berkata apa-apa. Oke. Tapi di saat aku jalan-jalan pakai macan putih, tidak sengaja aku ketemu Tante Sonya. Dan sudah bisa dipastikan, Tante Sonya sekarang makin seksi. Dia pakai dress putih yang transparan, yang membuat bulu kuduku merinding. Lalu Tante Sonya pun menyapa aku dan mengajak ngobrol di mobilnya. Dan dia berkata, Mirza, kamu kemana aja? Tante kangen sama kamu. Aku pun hanya bisa mengeluh dan bilang, Tante yang dari mana aja? Aku kangen Tante, sambut aku. Tante Sonya pun menangis sambil memeluk aku. Dan dia bisik sama aku juga kangen kok sayang. Cuman kamu yang bisa bikin aku basah. BF wae atuh anjing. Anjing barar FY. Oke, itu aja suara editingnya. Dan di sini gua akan kecilin dulu ya suara editingnya. Masih suara editing ya? Ini masih suara editing. Jadi untuk suara editing ASMR, suara kalian dipelanin, tinggal gedein dari gainnya, kalian editing lagi. Kalian bisa bikin cerita-cerita kayak begitu cuy. Mau cerita hantu kayak mau cerita gitu pun juga bisa ya. Pokoknya segala bisa lah kalau kalian pakai si Behalf Whiplash ini ya. Dan sekarang kita coba matiin suara editingnya, kita masuk ke dalam suara normal. Nah ini suara normalnya gimana menurut kalian, lebih bagus suara normal apa suara editing? Kalau menurut gue karena ini karakternya adalah suaranya flat ataupun bisa dibilang suaranya bright, jadi dia ini gampang banget saat kita nanti pengen ngatur equalizer. So jadi masuk banget buat kalian para konten kreator yang pengen berkreasi gitu, mau cover lagu kayak gimana sambil gitar-gitar kayak gini, mau dibikin podcast untuk ngobrol bersama close the door pun juga boleh. Nanti jadi komposer suruh pakai mikrofon ini boleh lah sama gue cuy ya. So jadi kita masuk ke dalam kesimpulannya nih ya. Tadi udah gue bilang juga, jadi kesimpulan dari si mikrofon itu karakteristik suaranya gue buat se-flat mungkin, yang mudah kalian otak-atik dan juga yang tidak terlalu ngebas. So jadi di saat orang ngedenger kalian tanpa diedit pun saat live streaming ataupun di saat kalian podcast itu masih masuk. Jadi aura-aura kalian napas, terus aura-aura yang intonasi itu masih bisa terpick up dengan baik pun juga. Saat kalian live streaming, saat kalian mau teriak-teriak juga, terus kalian mau sambil bermain tanpa kalian harus fokus ke dalam kepala mikrofonnya gitu pun juga masih bisa terpick up juga sangat baik banget cuy. Nah belum lagi dengan masalah desainnya yang masuk ke dalam setup gaming, karena memang ini diperuntukkan kayak buat live streamer gaming juga cuy. Nah tapi gak masalah juga dipakai kayak buat lifestyle, karena zaman sekarang ini ya memang masalah RGB ini masih tidak bisa dipungkiri, itu semua gamers pasti suka dengan desain RGB kayak gitu cuy. So oke, mungkin sekian aja untuk review gue tentang mikrofon terbaru dari Behalf, itulah Behalf Whiplash. Jika kalian suka dengan produk ini langsung aja check out ya sebelum kehabisan cuy, karena limited banget dong ya kan. Nah nanti mungkin akan ada review selanjutnya di channel Behalf jika kalian pengen nonton lagi review ulangnya, tapi nggak ada tentunya di sana nggak akan ada, cuman ada di sini tentu soalnya cuy ya. Nah oke, misalnya itu review dari gue, dan jangan lupa sampai pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, Tuhan yang beriman. See you next video, bye bye.